Baik, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video di minggu yang lalu, yaitu masih sama kita membahas materi tentang elektrolisis pada hukum Faraday yang kedua. Itu ya. Maka di video ini saya akan memberikan seperti biasa latihan soal dan juga pembahasan daripada soal elektrolisis terutama pada penerapan hukum Faraday yang kedua ya untuk kelas 12 MIPA. Oke. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 12 itu ya untuk menambah referensi-referensi soal yang sekiranya mungkin nanti saat ulangan atau saat ikut tes gitu ya. Nah, semoga kalian kelas 12 bisa mengerjakan dengan baik dan sempurna gitu ya. Nah, baik, silakan disimak video pada hari ini. Oke, baik. Soal yang pertama, apabila 2,16 gram perak diendapkan pada elektroda selama elektrolisis, gitu ya. Nah, berapakah massa zat seng atau Zn yang diendapkan jika larutan ZnCl2 dialiri arus yang sama, gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui AR daripada Zn yaitu 65 gram per mol gitu ya. Nah, ini nama lainnya daripada AR. Ya, kadang seperti ini banyak siswa yang terjebak ya karena tidak paham gitu ya. Jadi nanti kalau ada mohon maaf ya, kalau ada yang bentuk seperti ini artinya adalah AR-nya gitu ya. Jadi tidak perlu bingung. Oke. Nah, baik, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu larutan mengandung unsur Ag dan larutan ZnCl2. Gitu ya. Di sini dia tidak dikatakan perak apa, gitu ya. Yang jelas ada endapan perak. Gitu ya. Maka di sini saya katakan, saya tulis larutan mengandung unsur Ag, gitu ya. Ag itu adalah perak. Oke. Kemudian yang kedua ada larutan yang dielektrolisis lagi yaitu ZnCl2. Oke. Nah, kalau sudah saya tulis kembali yang diketahui massa daripada Ag atau saya tulis W1 sama dengan 2,16 gram yaitu miliknya perak. Oke. Kalau sudah berikutnya yang ditanyakan adalah massa endapan miliknya Zn atau seng gitu ya. Di sini saya lambangkan W2. Oke. Nah, kalau sudah, tentu kalian ingat ya, karena mungkin sering mengerjakan, ya, diingat-ingat ya, bahwa Ag atau perak itu muatannya selalu positif 1. Gitu ya, karena perak tidak punya muatan yang lain. Dia hanya punya muatan positif 1. Gitu ya. Nah, baik. Sekarang Zn-nya, ZnCl2, kita ionisasi terlebih dahulu. Jadinya seperti ini, ZnCl2 terionisasi menjadi Zn2+, terlihat ya warna biru 12 ditambah 2Cl-. Nah, sekali lagi yang perlu kalian perhatikan adalah yang warna birunya. Gitu ya, karena dia 2+. Nah, nanti Ag itu positif 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, karena ini sudah diketahui massa dari Ag, kemudian ini yang di atas ini, ya ada 65 dan 108 adalah AR-nya masing-masing, ya. Maka kita masuk ke rumus yang W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Gitu ya. Dengan kesepakatan yang ada di sini, satu miliknya Ag, yang kedua miliknya Zn. Gitu ya. Tentu tadi masih ingat Ag muatannya 1,
Zn muatannya 2. Perhatikan warna birunya. Ini. Oke, kalau sudah, maka nah, saya ganti angkanya. W1-nya saya ganti 2,16, W2-nya tetap, E1-nya adalah 108/1. Paham ya? Makanya di sini, maaf, ya, makanya di sini saya tulis tetap 108. Kemudian yang E2 itu miliknya Zn. AR-nya 65 dibagi 2 yang warna biru ini. Makanya di sini saya tulis 65/2. Ingat-ingat ya, E itu adalah AR atau MR dibagi elektronnya atau dibagi muatannya. Gitu ya. Baik, sehingga dari keadaan ini, nah saya kira kalian sudah bisa. Maka W2 adalah perkalian ini dengan ini, perkalian silang. Jadi 2,16 kita kalikan yang ini 65/2, langsung saya tulis 32,5. Gitu ya. Lalu dibagi 108. Sehingga dalam keadaan seperti ini, sekali lagi kalian boleh menggunakan alat bantu karena masih taraf belajar, gitu ya. Maka ketemunya adalah 0,65 gram Zn. Itu ya, sehingga ya, jadi dari perak yang diendapkan 2,16, ternyata Zn hanya diendapkan sebanyak 0,65 gram pada saat yang bersamaan. Oke. Nah, bisa difahami ya. Baik. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua seperti ini. Dalam proses elektrolisis, larutan asam sulfat encer terbentuk 2,24 desimeter kubik gas hidrogen. Oke, ingat-ingat kembali desimeter kubik itu sama dengan liter. Paham ya? Jadi bentuk desimeter kubik itu sama dengan liter. Oke? Gas, mohon maaf, hidrogen dalam keadaan STP. Gitu ya. Nah, karena angkanya saja sudah kelipatan STP. Masih ingat ya, STP itu 1 molnya 22,4 liter. Oke, saya lanjutkan. Jika muatan listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan perak nitrat, maka banyaknya perak yang mengendap di katode adalah berapa gram? Oke, maka saya tulis terlebih dahulu di sini larutan H2SO4 encer, karena ada kalimatnya, ya harus keadaan encer, karena kalau kental dia tidak bisa dielektrolisis, gitu ya. Larutan H2SO4 encer dan AgNO3 dielektrolisis bersamaan. Ya, karena ada kata dielektrolisis bersamaan, ini menunjukkan kita menggunakan hukum Faraday yang kedua. Gitu ya. Baik. Berikutnya volume gas H2. Ya, terbentuknya tadi 2,24. Gitu ya, 2,24 desimeter kubik ya, saya tulis keterangannya STP. Baik. Nah, yang ditanyakan massa endapan dari Ag gitu ya, atau W dari Ag. Oke. Baik, pembahasannya. Nah, yang pertama H2SO4-nya kita ionisasikan terlebih dahulu menjadi 2H positif ditambah SO4 2-. Oke. Kemudian AgNO3 terionisasi menjadi Ag positif ditambah NO3 negatif 1. Kalau sudah, sekarang perhatikan ya. Nah, lihat di sini plusnya H plus ya, plusnya memang 1. Tetapi di depannya ada angka 2. Gitu ya. Nah, maka nanti nilai E-nya diperoleh dari MR-nya H2 dibagi 2. Gitu ya, MR-nya H2 dibagi 2.
Sementara E dari AG, ingat-ingat karena plusnya cuma 1, gitu ya. Nah, maka dia nanti tetap 108. Sementara hidrogen, ingat dia gas hidrogen ya, H2. Berarti MR-nya adalah 2 dibagi 2. Itu ya, sehingga nanti diingat-ingat E-nya adalah 1. Gitu ya. Baik. Kalau sudah, sekarang nah, volume gas masih ingat dirumuskannya adalah mol dikalikan 22,4 liter. Gitu ya. Nah, mol itu terhubung dengan massa dari H2 dibagi MR-nya H2. Masih ingat ya, mol. Kemudian yang belakang tetap kali 22,4 liter. Nah, kita butuh massa daripada H2. Oke, berapa massanya? Maka volumenya saya pasang terlebih dahulu seperti ini. V-nya adalah 2,24 sama dengan massa H2 per 2. Tahu ya, 2 itu MR dari H2. Oke, lalu dikalikan 22,4 liter. Oke, sehingga massa H2 ya. Nah, saya tulis V ya. Jadi kata massa saya tulis W gitu ya. Saya ganti dengan W. W dari H2 adalah 0,2 gram. Oke, jadi dari volume yang 2,24 liter, ternyata masanya H2 itu hanya 0,2 gram. Nah, berarti kalau sudah, berikutnya kita bisa masuk ke rumus ini. Nah, W miliknya H2 dibagi W miliknya AG sama dengan E miliknya H2 dibagi E miliknya AG. Gitu ya. Kalau sudah, angkanya kita masukkan. Oke. Nah, tadi masih ingat H2 tadi 0,2 gram. Jadi ini 0,2 per W miliknya AG yang ditanya. Nah, kemudian E miliknya H2. Nah, tadi kan saya katakan apa? 2 per 2. Oke, 2 yang di atas adalah MR-nya per 2 gara-gara tadi apa? Ada 2H plus. Itu ya. Baik, kemudian yang AG tetap 108. Ya kan sebenarnya masih ingat ya, AG itu 108 dibagi 1. Oke, oke, baik. Nah, berikutnya sehingga dari sini W dari AG adalah 0,2 kali 108. Itu ya. Sehingga nah ini W miliknya AG adalah 21,6 gram logam AG. Itu ya. Jadi logam AG yang diindahkan sebanyak 21,6 gram. Oke, ini kalau menggunakan hukum Faraday yang kedua. Oke, saya tunjukkan cara yang kedua. Ya, mungkin Pak, kok agak ribet ya kalau pakai kalau dengan tipe soal seperti ini, gitu ya. Nah, baik, saya tunjukkan cara yang kedua, gitu ya. Nah, nanti hasilnya harus sama. Karena kalau tidak, berarti kalian ada yang salah. Gitu ya. Baik, saya tulis kembali reaksinya yang tadi H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Kemudian AgNO3-nya terionisasi menjadi Ag+ ditambah NO3-. Oke, baik, tentu masih ingat ya bahwa 2H+ ya, ini kan larinya di katoda yang miliknya H2SO4. Gitu ya.
Tentu masih ingat kalau ada 2H+, maka reaksinya seperti ini. 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Nah, itulah tadi sebabnya kenapa H2 itu harus dibagi 2. Karena elektronnya 2. Boleh dilihat dari elektronnya seperti ini, boleh. Atau kalian mau lihat yang ini, plus yang berwarna biru ini, plusnya 1, kali angka yang ada di depannya, yaitu 2. Itu boleh. Gitu ya. Baik, ini yang 2H+. Yang Ag+, maka saya tulis di sebelah sini. Nah, Ag+ ditambah E menjadi Ag. Gitu ya. Nah, dua reaksi ini, sekali lagi, kalau sudah, yang ini sebenarnya tidak usah diperhatikan ya, karena ini sudah. Oke. Nah, dua reaksi ini yang sama adalah elektronnya. Nah, kalau kalian tadi baca di soalnya dikatakan apa? Arus yang sama dialirkan ke perak nitrat. Gitu ya. Nah, arus yang sama itu maksudnya adalah mol dari elektronnya nanti sama. Oke, baik. Kalau sudah, maka, nah masih ingat ya tadi, V dari H2 adalah 2,24 desimeter kubik atau liter. Oke, kita hitung molnya terlebih dahulu. Sehingga mol dari H2 adalah ini 2,24 dibagi 22,4. Sehingga ketemunya 0,1 mol. Kalau sudah, ingat ya, reaksi ini itu yang sama apanya tadi? Elektronnya. Sehingga 0,1 tidak boleh langsung ke sini. Tidak boleh langsung ke Ag. Dia harus dibawa ke elektron sini dulu. Nah, kalau sudah, ingat, ini kan koefisiennya 1, dapatnya 0,1. Ini koefisiennya 2. Berarti dapatnya 0,2. Paham ya? Nah, kalau sudah, maka 0,2 ini pindah ke sini. Langsung. Tidak perlu dikalikan, tidak perlu dibagi lagi. Paham ya? Oke. Mungkin ada yang tanya, Pak, ini kan elektronnya 2. Sedangkan yang di Ag elektronnya 1. Ya, secara jumlah iya. Itu ya, tetapi tadi ada kalimat apa? Jumlah arus listrik yang sama. Ya, arus listrik yang sama berarti mol yang sama. Paham ya? Sehingga perhatikan. Nah, ini 0,2 mol. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kan yang ditanya Ag-nya. Nah, maka ini kita bawa ke Ag. Ya, karena sama-sama 1, ya sudah, berarti dia 0,2. Oke. Nah, yang ini saya hapus biar ya lebih mudah seperti ini. Nah, berarti mol dari Ag adalah 0,2 mol. Sehingga kita hitung W dari Ag pakai rumus stoikiometri saat kelas 10. Masih ingat ya bahwa massa diperoleh dari mol dikalikan dengan AR atau MR. Gitu ya. Sehingga W, oke, mohon maaf, sebentar. Nah, W dari Ag sama dengan molnya yaitu 0,2 dikalikan MR-nya. Oke, mohon maaf, maksud saya AR 108. Itu ya, jadi 0,2 kali 108. Lihat, dia sama dengan yang ini. Oke, sehingga ketemunya adalah 21,6 gram perak. Oke, ya, baik. Bisa difahami ya dari sini ya. Jadi, baik menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, itu sudah sama benarnya. Ya, cuma bedanya cara yang pertama yang seperti ini, ya, W miliknya H2 dibagi W miliknya Ag sama dengan E miliknya H2 dibagi E miliknya Ag adalah penggunaan dari Faraday yang kedua.
Sementara untuk cara yang kedua, cara dua, ya kita gabungkan antara elektrolisis, ya reaksi pada elektrolisis digabung dengan stoikiometri, gitu ya. Tapi tetap dengan prinsip tadi, ya bahwa arus yang sama ya digunakan untuk dua larutan tadi. Ingat, arus yang sama yang dimaksud berarti molnya harus sama, walaupun jumlah elektronnya berbeda. Oke, bisa difahami ya. Baik, contoh yang ketiga. Misal, bentuknya seperti ini. Pada elektrolisis, larutan AgNO3 terbentuk 4,48 liter gas di anoda. Gitu ya. Nah, pertanyaannya jumlah endapan yang terbentuk ada berapa? Oke, ini mungkin sedikit agak melanggar, gitu ya. Kenapa? Karena zatnya cuma satu. Ya, nah ini sekali lagi bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan eh, tadi hukum Faraday yang kedua. Kemudian cara yang kedua nanti kita bisa menggunakan teori elektrolisis beserta stoikiometri. Oke, baik. Saya tulis terlebih dahulu yang diketahui elektrolisis larutan AgNO3. Kemudian di bawahnya saya tulis volume gas di anoda sebesar 4,48 liter. Ya, keadaan STP. Kemudian yang ditanya masa endapan Ag. Itu ya. Nah, kalau kalian lihat ini larutannya cuma satu. Padahal ya di hukum Faraday yang kedua itu syaratnya apa? Harus ada dua larutan yang dielektrolisis secara bersamaan. Itu ya. Oke. Jadi soal ini sedikit melanggar, tapi nggak apa, tetap bisa dikerjakan. Ya, yang jelas nanti hasil akhirnya harus sama. Baik, reaksinya saya tulis terlebih dahulu di bawah sini, mohon maaf. AgNO3 terionisasi menjadi Ag+ ditambah NO3-. Oke, saya tulis yang di katoda. Masih ingat ya, reaksinya yang di katoda adalah Ag+ ditambah E menjadi Ag. Ya, syaratnya kenapa Ag bisa terionisasi, dia mengendap, itu ya, mohon maaf, Ag terreduksi dan dia bisa mengendap karena Ag, masih ingat teori elektrolisisnya, karena Ag bukan dari golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan golongan 3A. Ya. Baik, kemudian yang anoda, karena ini ada oksigennya, maka yang di anoda diganti menjadi 2H2O berubah menjadi 4H+, ditambah O2 ditambah 4E. Oke, nah yang terpenting dari sini adalah perhatikan, lihat di sini ini Ag elektronnya 1. Gitu ya. Kemudian di sini tadi dikatakan volume gas di anoda. Ini anoda yang bentuknya gas pasti O2. Gitu ya. Lihat elektronnya. Elektronnya yaitu 4. Oke. Baik, saya ulangi kembali. Perhatikan Ag elektronnya 1. Lihat dari sini Ag elektronnya 1. Sementara O2 elektronnya adalah 4. Oke, baik. Kita hitung molnya dulu. Mol dari O2 kita peroleh dari 4,48 dibagi 22,4. Gitu ya. Sehingga ketemunya 0,2 mol. Oke, kita hitung masanya. Gitu ya. Sehingga W atau massa dari O2 adalah 0,2 kali 32. Oke, 32 itu adalah MR dari O2. Itu ya. Masih ingat ya?
Ingat, kalau oksigen saja, itu oksigennya 1. AN-nya 16. Tapi kalau gas oksigen, itu lambang kimianya apa? O2. Berarti 16 kali 2, yaitu 32. Paham ya? Nah, sehingga dari sini, mohon maaf, nah 0,2 itu molnya kali MR-nya 32. Sehingga W-nya atau massa dari O2-nya adalah 0,64 gram. Oke, saya warnai merah ya, biar tahu. Nah, kalau sudah masuk ke rumus yang, nah ini, W miliknya O2 dibagi W miliknya Ag sama dengan E miliknya O2 dibagi E miliknya Ag. Oke, kalau sudah, nah kita ganti angkanya. W miliknya O2, berarti yang warna merah ini tadi, ya. Saya tulis di sini 0,4, WAG-nya tetap, sama dengan E miliknya O2. Ingat, E itu adalah MR dibagi banyaknya elektron. Ya, 32 itu MR-nya O2, betul. Per 4. 4 itu dari sini. Nah, perhatikan. Ada 4E. Bisa difahami ya? Maka di sini saya tulisnya 32 per 4. Nah, banyak siswa yang salah. Di sini dia nulis 32 per 2. Paham ya? Baik, per 108 miliknya AG. Tetap ya, kan artinya seperti yang tadi masih ingat 108 dibagi 1. Oke, kalau sudah maka kita lakukan perkalian silang. Sehingga W dari AG sama dengan 0,64 kali 108 dibagi 8. Itu ya, jadi 32 per 4 ini adalah 8. Oke, sehingga kalau kalian hitung, ketemunya adalah 8,64 gram. Ya, logam Ag yang mengendap. Oke, ini cara yang pertama. Ya, menggunakan hukum Faraday yang kedua. Gitu ya. Tapi sekali lagi ini sedikit melanggar. Kenapa? Dikarenakan yang dielektrolisis zatnya cuma 1. Gitu ya. Baik. Sekarang perhatikan. Nah, cara keduanya, tapi di sini sudah saya tulis dulu ya. Nah, volume gas di anoda tadi 4,48 liter, yang ditanya masa endapan aginya. Oke, saya tulis terlebih dahulu yang dielektrolisis adalah larutan AgNO3. Oke, ya. Saya ulangi kembali, AgNO3 terionisasi menjadi Ag+ ditambah NO3 negatif 1. Oke, siapa yang di katoda? Ag+ ditambah E menjadi Ag. Siapa yang di anoda? Saya tulis kembali. Nah, 2H2O berubah menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Oke, nah cara yang kedua, ini seperti tadi, mirip soal yang di slide sebelumnya, di soal yang sebelumnya ya, soal yang kedua, yaitu kita menggunakan stoikiometri. Tapi catatannya apa? Dengan catatan elektronnya harus disamakan secara jumlah. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian lihat, cukup katoda sama anodanya saja, yang ini tidak usah dilihat. Gitu ya. Nah, ini elektronnya 1. Sementara yang ini elektronnya 4. Gitu ya. Nah, maka yang di sini kita kalikan 4, yang di bawah kita kalikan 1. Oke. Nah, ingat kita cuma butuh Ag sama O2-nya saja. Sehingga Ag kali 4. Gitu ya. Perhatikan di sini Ag kali 4. Oke. Kita butuh kanannya saja, maka saya tulis di sini 4Ag
Kemudian O2-nya kan cuma 1, maka ditambah O2. Itu ya. Ingat kita cuma butuh ini saja, yang lainnya sengaja tidak saya tulis. Oke. Kalau sudah seperti tadi, kita hitung molnya ya. Nah, mol O2 yaitu yang tadi 4,48 per 22,4. Sehingga ketemunya 0,2 mol. Oke, mol ini miliknya siapa? Miliknya O2. Itu ya, maka perhatikan ya di sini. Nah, maka ya, oke, paham ya. Jadi 0,2 itu miliknya. Oke, kalau sudah ya kita tinggal pindahkan saja ke AG. Ya, lihat di sini ini koefisiennya 1, dapatnya 0,2. Ini koefisiennya berapa? 4. Gitu ya, maka dapatnya adalah 0,8 mol. Miliknya AG. Ya. Nah, maka dari sini, nah, massa AG sama dengan mol dikalikan AR dari AG. Ya, molnya pakai yang 0,8 kan miliknya AG. Gitu ya. Sehingga massa dari AG sama dengan 0,8 kali 108. Oke, sehingga ketemunya adalah, nah, ya, ketemunya adalah 8,64 gram. Sama ya dengan yang slide sebelumnya. Oke. Nah, jadi difahami ya dari sini ya. Nah, inilah materi yang bisa saya bagikan pada kalian siswa-siswi kelas 12 pada hari ini. Gitu ya. Semoga ini bisa menambah referensi soal gitu ya, dan juga menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana cara menyelesaikan soal dengan cara yang lain gitu ya. Tapi tetap kalau menggunakan Faraday yang kedua caranya seperti tadi gitu ya. Jadi silahkan disimak dan diulang kembali gitu ya. Nah, ini hanya untuk membuktikan saja bahwa keterkaitan antara hukum Faraday yang kedua ya dengan stoikiometri ternyata benar gitu ya. Jadi kalau ya dua cara ini hasilnya sama ya berarti perhitungannya benar. Kalau ada yang salah ya berarti mohon maaf ya harus diteliti kembali. Gitu ya. Nah, baik, semoga apa yang saya share ini bisa membantu kalian gitu ya. Dan eh, kalaupun ada tipe-tipe soal yang sama seperti ini, ya tentu bisa sangat membantu gitu ya. Nah, baik, sampai ketemu di video pembelajaran kimia untuk bab berikutnya di minggu depan tentunya. Ya, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.